Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami atas nama Subaidah, nomor NIM 2018.096.01.1640. Di sini akan memprestasikan dari kelompok 1 dari mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran dengan tema definisi dan ragam-ragam media pembelajaran, yang diampu oleh Bapak dosen kami yang kami hormati, yaitu beliau Bapak Fikri Farihin MPDI. Definisi dan ragam-ragam media pembelajaran. Media pembelajaran yang memuat informasi dan pengetahuan pada umumnya digunakan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membuat aktivitas belajar menjadi lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam proses belajar dan pembelajaran, media pembelajaran berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi dari narasumber kepada halayak. Halayak dalam hal ini adalah siswa yang melakukan proses belajar. Dengan menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran, proses penyampaian pesan, informasi, dan pengetahuan antara pengirim dan penerima dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Definisi media. Penggunaan media sebagai sarana pembelajaran telah lama dilakukan, yaitu sejak manusia melaksanakan proses dan aktivitas belajar. Media yang memuat informasi dan pengetahuan pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Manusia menciptakan teknologi berdasarkan penguasaan pengetahuan yang telah dimiliki. Pada hakikatnya, teknologi yang diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan tugas dan aktivitas kehidupan. Teknologi komputer misalnya diciptakan agar dapat memudahkan aktivitas kehidupan manusia dalam mengolah data. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, teknologi dapat dibedakan menjadi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perkembangan teknologi komunikasi digital yang berlangsung pesat seperti yang terjadi saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bagaimana manusia melakukan aktivitas belajar. Media berdasarkan asal katanya dari bahasa Latin medium, yang berarti perantara. Media oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan penerima informasi atau receiver. Hal yang dilakukan agar pengetahuan dan informasi yang dikomunikasikan menjadi sistematik dan komprehensif sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penerima. Proses merancang pesan agar menjadi sistematik dan mudah dimengerti oleh penerima atau receiver dinamakan dengan istilah encoding. Setelah selesai dilakukan proses encoding, pesan atau informasi ditransmisikan melalui medium tertentu yang telah dipilih sebelumnya. Setelah menerima pesan, maka penerima pesan akan berusaha untuk memahami isi pesan dan informasi yang diterimanya. Proses untuk memahami isi pesan dan informasi yang disampaikan oleh penerima pesan dinamakan dengan istilah decoding. Ragam dan klasifikasi media. Williams
tahun 2003 mengemukakan klasifikasi dengan ragam media sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Media yang tidak diproyeksikan atau non-projektif media seperti foto, diagram, bahan pameran atau display dan model. 2. Media yang diproyeksikan atau projektif media. Projektif media misalnya LCD. 3. Media audio seperti kaset, compact disc, CD. Audio yang berisi rekaman kuliah, ceramah, narasumber, dan rekaman musik. 4. Media gambar gerak atau media video seperti VCD, DVD, dan Blu-ray disc. 5. Pembelajaran berbasis komputer. Dan 6. Multimedia dan jaringan komputer. Pemilihan media dan teknologi dalam pembelajaran. Faktor-faktor tersebut dinamakan dengan istilah action yang merupakan singkatan dari access, cost, teknologi, interactivity, organization change, novelty, speed. Action merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk memilih jenis media dan bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Konklusi, perkembangan teknologi komunikasi digital yang berlangsung pesat seperti saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bagaimana manusia melakukan aktivitas belajar. Pada dasarnya, ragam media dan teknologi yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Media yang tidak diproyeksikan atau non-projektif media seperti foto, diagram, bahan pameran atau display media dan model. 2. Media yang diproyeksikan. 3. Media audio seperti kaset, CD, audio yang berisi rekaman perkuliahan, ceramah, narasumber, dan rekaman musik. 4. Media gambar gerak atau media video seperti VCD, DVD, dan Blu-ray. 5. Pembelajaran berbasis komputer, serta 6. Multimedia dan jaringan komputer. Semua ragam media ini memiliki kekhasan atau karakteristik tersendiri untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada penggunanya. Mungkin hanya itu yang kami dapat paparkan dengan secara singkat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.